semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. IMF puji kedikdayaan Indonesia yang kebal dan aman dari krisis. Maksudnya ini ekonomi Indonesia yang tahan banting gitu ya, walaupun dalam keadaan krisis gitu. So seperti apa pembahasannya ini? Mari kita sama-sama tengok videonya. Let's go. IMF sebut sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia tahan krisis. Di tengah krisis dunia akibat pandemi, peperangan dan faktor lainnya, dunia mengakui keberhasilan Indonesia dalam menjaga kondisi perekonomian tetap stabil. Inflasi Indonesia hanya 4-5% saja, sementara Amerika Serikat mencetak inflasi mencapai 9%. Hal tersebut disampaikan oleh Miranda S. Gultom, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Lemhanas RI pada 18 Juli 2022 yang lalu. Secara umum Indonesia kuat untuk bertahan. Sepanjang sejarah perekonomian Indonesia beberapa dekade terakhir, belum pernah dalam sejarah inflasi Indonesia lebih rendah daripada inflasi Amerika Serikat. Begitu kata Miranda S. Gultom saat menjadi moderator dalam kuliah umum Indonesia's Economic Resiliencies dan Future Challenge bagi peserta PPRA 63 dan 64 Lemhanas RI. Hampir seluruh dunia mengakui kalau Indonesia memiliki kebijakan keuangan dan kebijakan fiskal yang baik. Kita tidak perlu ragu kalau semua sudah mengakui kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis. Tapi kita tetap harus hati-hati. Begitu lanjut mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tersebut. Dana Moneter Indonesia atau IMF juga memberikan pernyataan yang serupa. IMF memberikan keyakinan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa Indonesia secara mandiri masih bisa bertahan dari ancaman situasi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, sehingga Indonesia cenderung aman dari ancaman krisis ekonomi. Hal ini dikatakan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat mengunjungi Gedung Sarinah, Jakarta pada hari Minggu 17 Juli 2022. Georgieva memprediksi Indonesia bisa menyelesaikan tahun 2022 ini dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif selama negara masih bisa bertumpu pada kekuatan domestiknya dan tidak terlalu terpengaruh dari gangguan yang terjadi di tingkat global. Untuk Indonesia, kita berharap negara ini bisa menyelesaikan tahun ini dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Kita berharap pertumbuhan positif di tahun depannya, kata dia. Risiko bagi Indonesia bukan datang dari dalam negeri, namun justru dari luar negeri. Begitu tegas Georgieva. Mendengar pernyataan pejabat IMF tersebut, Erick Thohir mengaku senang bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih aman dari ancaman krisis hingga menyebabkan resesi. Saya sangat senang, Pak Sandi juga sangat senang mendengar pernyataan dari IMF. Dia meyakinkan bahwa Indonesia tidak dalam jurang krisis seperti yang digembor-gemborkan selama ini. Namun Erick tak ingin lengah atas pujian tersebut, terutama akan ancaman perang Rusia-Ukraina yang tetap jadi risiko tersendiri yang mengakibatkan rantai pasokan global menjadi terganggu. Tetapi bukan berarti kita tidak waspada, karena tadi sampaikan secara internal kita ini kuat, tetapi secara eksternal yang namanya geopolitik, global ekonomi bisa saja berdampak pada kita. Erick pun optimis Indonesia sudah menuju pada arah yang baik, di mana IMF juga mengapresiasi kekuatan fondasi negara ini yang sudah sangat berkembang pesat. Hal tersebut bisa dilihat dari kemajuannya, apakah pembangunan infrastruktur, pemberdayaan kepada UMKM, dan lain-lainnya. Begitu ungkap Erick Thohir. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Lemhanas RI, Letnan Jenderal TNI Muhammad Sabrar Fadilah, dalam sambutannya dalam kuliah umum Indonesia's Economic Resiliencies dan Future Challenge bagi peserta PPRA 63 dan 64 Lemhanas RI, menyebutkan Indonesia tetap perlu waspada. Prospek ekonomi dunia semakin membaik, akan tetapi terdapat faktor geopolitik yang perlu diwaspadai. Prospek kondisi ekonomi dunia meningkat, namun potensi risiko lainnya tetap tinggi.
karena situasi mengetatnya risikonya kondisi tuh pasti keuangan ada global gitu ya. dan penyebaran varian Omikron serta krisis geopolitik yang tengah terjadi. Salah satu bukti sejarah tentang ketahanan Indonesia terhadap krisis dapat kita lihat pada saat krisis moneter pada tahun 1998 ini dan 1998. krisis keuangan global pada tahun 2008. Pada tahun 1998, saat krisis keuangan terjadi karena anjloknya nilai tukar rupiah serta hilangnya kepercayaan pasar dan publik, AK3, sebuah pusat analisis sosial, melakukan studi dampak krisis ekonomi dengan melakukan survei kepada 800 pelaku UMKM di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Penelitian ini menemukan bahwa UMKM yang berorientasi pasar ekspor dan bahan baku bersumber dari lokal justru mengalami kenaikan keuntungan. Pada tahun 2008 kami memang tidak melakukan penelitian tentang UMKM. Namun pada krisis keuangan global pada tahun 2008 yang dipicu runtuhnya pasar properti di Amerika Serikat, kami juga menemukan bahwa UMKM relatif tidak terdampak. Ini karena terbatasnya keterkaitan UMKM dengan pasar global, tidak adanya hutang luar negeri yang diambil oleh UMKM dan orientasi UMKM kepada pasar lokal. Gitu ya? Hanya UMKM yang terkait dengan pasar ekspor yang relatif terdampak. Kondisi saat ini Indonesia bahkan jauh lebih baik dibandingkan tahun 1998 yang lalu karena Indonesia telah didukung oleh berbagai kebijakan dan dukungan pemerintah menjaga kestabilan perekonomian. Saya merasa karena Indonesia tidak vulnerable seperti dahulu. Sekarang Indonesia memiliki sektor keuangan yang bagus. Kebijakan secara umum kondisinya juga baik, tools lebih banyak, finansial instrumen lebih banyak, juga dukungan pemerintah seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan lain-lain sebagainya. Begitu yang disampaikan oleh Miranda Gultom. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini pernyataan daripada IMF gitu ya, yang mengakui gitu bahwa ekonomi Indonesia itu tahan banting ya, dapat bertahan gitu, dapat bertahan dalam menghadapi krisis gitu ya. Dimana ini tuh bahkan Amerika gitu ya, bahkan Amerika juga mengalami sedikit inflasi lebih tinggi gitu dari Indonesia gitu ya. Jadi walaupun di tengah-tengah ada pandemi, krisis peperangan lagi gitu, tapi Indonesia masih dapat bertahan, masih kuat bertahan lah gitu ya untuk menghadapi dengan menjaga kestabilan ekonominya itu. Jadi Indonesia ada cara lah gitu ya untuk menghadapi krisis yang berlaku sekarang ini. Jadi kestabilan ekonominya tuh tetap dapat dijaga gitu, oke? So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.